Halo semuanya, selamat datang kembali di Sepi ya, seputar Inter. Setelah beberapa hari ini tidak mengupload karena memang lagi ada jeda internasional gitu kan, dan lagi fokus ke tim nasional gitu, dan hasilnya ya sudah sama-sama kita ketahui ya. Tapi tidak akan dibahas di sini, tidak akan bahas itulah gitu ya. Kita akan membahas seputar Inter. Ada dua kabar yang cukup menarik di jeda internasional ini. Yang pertama adalah kabar yang sudah sering sekali muncul, nganti bosen ya dengan kabar ini, yaitu tentang nih kabar stadion baru, perkembangan kabar mengenai stadion baru gitu ya. Inter Milan dan AC Milan akan membentuk sebuah perusahaan holding, dan melalui perusahaan ini mereka akan menyelesaikan pembelian stadion San Siro. Menurut surat kabar Italia yaitu La Repubblica melalui FC Internews, nama perusahaan holding ini adalah NSM Holding. Bulan lalu menandai tonggak penting dalam upaya Inter dan AC Milan untuk membangun stadion baru. Kota Milan secara resmi menyetujui penjualan San Siro kepada kedua klub. Oleh karena itu, Nerazzurri dan Rossoneri akan dapat membeli tanah tersebut dan kemudian memulai pembangunan stadion baru. Menurut La Repubblica, pemilik Inter yaitu Oaktree Capital dan pemilik Milan yaitu Redbird Capital berencana membuat perusahaan holding yang akan disebut NSM Holding. Kedua dana asal Amerika Utara ini akan menjadi pemilik yang setara dalam perusahaan tersebut. Kemudian La Repubblica melaporkan bahwa NSM Holding akan menyelesaikan pembelian San Siro dari kota Milan. Sementara itu, Massimiliano Catanese, kepala staf dan perwakilan Oaktree di Inter, akan memainkan peranan penting dalam mengelola pembelian ini. Selain itu, Presiden Milan Paolo Scaroni dan perwakilan Oaktree yaitu Catherine Ralph juga akan memainkan peran kunci. Itu ya, itulah, mudah-mudahan kali ini benar-benar jadi stadionnya gitu kan. Soalnya masalah stadion ini berlarut-larut. Dulu katanya ingin bikin sendiri-sendiri di tempat lain gitu, tidak jadi. Berencana merenovasi San Siro juga, pokoknya ribet lah masalah ini. Dan kalau ndak juga punya stadion sendiri ya malu dong, masa ini masih selalu jadi bahan ejekan fans tim lain ya, ini nyewa FC ngontrak FC gitu. Jadi mudah-mudahan yang ini benar-benar ada perkembangan, mudah-mudahan jadi. Tapi kapan? Ini saja masih dalam tahap jadinya kapan itu nanti gitu ya. Kapanpun itu mudah-mudahan nanti punya stadion sendiri, mungkin tahun 3000 mungkin. Oke, kita ke kabar selanjutnya. Nah, ini ada sebuah kabar katanya Piotr Zelinski ini bisa berpotensi hengkang di bulan Januari. Gitu ya. Jadi ini kabar yang cukup mengejutkan di kali ini, maksudnya karena Zelinski musim ini mulai sering dapat bermain gitu ya. Gelandang Peter Zelinski dilaporkan bisa meninggalkan Inter pada bulan Januari, yang berpotensi membuka peluang klub untuk mendatangkan gelandang baru. Menurut edisi cetak hari ini dari koran Roma yaitu Corriere dello Sport yang dilaporkan oleh FC Internews, Piotr Zelinski sempat dikaitkan dengan kepindahan dari Inter Milan pada jendela transfer musim panas lalu. Namun pada akhirnya gelandang asal Polandia ini tetap bertahan di klub Nerazzurri. Zelinski baru saja bergabung dengan Inter musim panas lalu dengan status transfer bebas dari Napoli. Namun gelandang berusia 31 tahun ini mengalami musim pertamanya yang kurang memuaskan di Inter, sebagian karena faktor cedera. Piotr Zelinski baru mulai mendapat beberapa kesempatan tampil pada awal musim ini di bawah pelatih Christian Chivu, setelah sebelumnya jarang dimainkan oleh Simone Inzaghi. Dia memulai pertandingan pertama musim ini di Liga Champions saat Inter menang atas Slavia Praha. Meski demikian, posisi Zelinski masih belum menjadi pilihan utama di lini tengah Inter yang sangat kompetitif, dengan nama-nama seperti Nicolo Barella, Hendrik Mkhitaryan, dan Hakan Calhanoglu yang masih menjadi pemain inti.
Sementara itu, Davide Fratesi juga mulai mendapat peluang lebih banyak. Petar Sucic yang baru datang musim panas ini juga sudah beberapa kali jadi starter, dan pemain mahal baru yaitu Andy Diouf juga berharap dapat bermain lebih banyak musim ini. Karena itu, Corriere dello Sport melaporkan bahwa Zielinski masih menjadi pemain yang kemungkinan dilepas Inter mungkin pada jendela transfer Januari. Gaji sebesar 4,5 juta euro bersih per musim disebut jadi alasan utama Inter berkeinginan melepas pemain Polandia ini di tengah musim. Namun gaji besar Zielinski ini juga menjadi kendala bagi klub lain untuk membelinya. Jika Inter berhasil melepas Zielinski pada bulan Januari, mereka siap untuk mendatangkan gelandang baru sebagai pengganti. Itu dia ya, tapi itu belum ada keterangan dari pihak internal klub, cuma baru sebatas kabar gitu. Kalau menurutku sih dengan gaji sebesar itu ya kan, dan minim kontribusi, ya mungkin memang lebih baik kalau Zielinski dijual. Mumpung masih bisa dijual karena Inter dapatnya kan gratis dari Napoli gitu ya. Karena lini tengah Inter juga memang sudah penuh ya sekarang ini. Ada ya memang sudah penuh lini tengah Inter. Kalau cari pengganti ya mungkin pengganti yang lebih murah dan lebih muda. Meskipun sebenarnya Inter tidak terlalu ini dengan gelandang. Inter itu lebih butuh back gitu ya. Ya kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari berita ini. Kalau memang dia dijual ya mudah-mudahan laku lumayan gitu ya, dan dapat digunakan untuk mencari pengganti. Tapi yang lebih penting adalah merekrut back. Oke, sekian untuk video kali ini. Ini masih suasananya masih tidak enak ini soalnya.